Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Sebelum video ini kita lanjut, jangan lupa subscribe, like, comment, and share di media sosial lainnya. Dan tonton sampai habis. Kira-kira ada singkatan apa lagi ataupun pesan unik apa lagi dari Buas Bone. Arafah terima Brigpol Dedi Derisma Mesang. Yang keenam Sugianti SPD. Yang ketujuh Nur Jana. Bismillah, Alhamdulillah. Saudaraku yang saya muliakan, ini merupakan momen-momen pelaksanaan kurban di Polres Bone, Polda Sulawesi Selatan. Ya, kita lihat sapi yang dikurbankan ya, sudah berada di tempat pemotongan. Dan insyaallah segera akan dieksekusi. Dan tidak seperti hari-hari Idul Adha beberapa tahun yang lalu, kali ini untuk pembagian daging dari kurban ini masyarakat tidak diperkenankan datang, supaya untuk menghindari berkumpulnya banyak orang di Polres Bone. Maka dari itu, untuk pembagian diberdayakan Babin Kantipmas yang ada di jajaran Polres Bone. Jadi Babin Kantipmas diberikan jatah beberapa kantong untuk dibagikan kepada masyarakatnya. Saudaraku yang saya muliakan, di hari raya Idul Kurban, ya sebelumnya saya mengucapkan selamat hari raya Idul Adha. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nilai-nilai sebagaimana yang didapatkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Adapun pesan yang Buas akan sampaikan pada kesempatan kali ini hanya satu singkatan saja, ya, tapi insya Allah ada 5 pesannya. Ya, singkatannya apa? Yaitu Jaim. Ya, apa itu Jaim? Yang pertama adalah kita jaga iman. Saudara yang saya muliakan, perlu kita menjaga iman, ya, sebagaimana Nabi Ibrahim telah mengajarkan kepada kita semua. Karena keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai anaknya Nabi Ismail pun atas perintah Allah siap dikurbankan, karena awalnya ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan mantapnya keimanan dari Nabi Ibrahim alaihissalam, Masya Allah, luar biasa. Ya, Allah turunkan pertolongan. Ya, memang kalau kita belajar dari ibadah-ibadah haji maupun umroh, semua adalah isinya pengorbanan yang didasari oleh keimanan. Ya, dengan adanya keimanan, semua kita akan korbankan. Ya, misalnya bagi siapa saja yang pernah melaksanakan ibadah haji ataupun umroh, ya, dari awalnya memang adalah keimanan,
adalah melaksanakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada pengorbanan. Ya, sejatinya kita mengorbankan harta kita, tak memperdulikan sebanyak apapun itu. Yang penting kita bisa melaksanakan haji ataupun umroh. Ya, kita kata bersama bahwa biaya haji maupun umroh itu tidak sedikit. Ya, tapi kita dengan keyakinan yang mantap kita berkorban, ya, mengorbankan harta kita untuk bisa melaksanakan haji ataupun umroh. Jadi saudara yang saya muliakan, inilah bahwa dari awalnya memang harus ada pengorbanan. Ya, lagi-lagi inilah nilai yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim kepada kita semua. Jadi mulai dari awalnya saja sudah pengorbanan, apalagi perjalanan yang cukup jauh ke sana untuk melaksanakan ibadah haji atau umroh, lagi-lagi pengorbanan. Kita rela melakukan perjalanan yang panjang yang menguras tenaga dan waktu kita untuk pergi ke tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, itu Mekah ataupun Madinah. Ya, jadi ya, sampai di sana lagi kita pengorbanan lagi. Ya, di mana di sana ada ibadah, ya, tawaf misalnya ataupun sa'i yang lumayan menguras tenaga, ya, yang bisa membuat kita lelah. Namun lagi-lagi adanya keyakinan, ya, adanya keimanan yang mantap kepada Allah Subhanahu wa taala, kelelahan itu tidak akan dirasakan bagi orang-orang yang betul-betul ingin lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi saudara yang saya muliakan, itu tadi pesan yang pertama, jaim, jaga iman. Yang kedua, jaim itu jaga itu amal. Nah, jadi apa-apa saja amal kita yang kita kerjakan harus kita jaga. Paling tidak kita pertahankan, ya, amal-amal ibadah yang sementara kita lakukan setiap harinya. Ya, jangan sampai amal-amal kita ini berkurang. Paling tidak harus kita jaga apa amalan-amalan kita. Terlebih lagi kalau amalan-amalan wajib. Ya, di samping amalan wajib, hendaknya kita juga mengamalkan amalan-amalan sunnah. Karena wajib itu adalah, ya, karena kewajiban, ya, itu merupakan atau bisa dikatakan bukan milik kita, karena itu sudah kewajiban kita. Tapi ibadah-ibadah sunnah, nah, itulah kewajiban kita. Misalnya sholat, kalau 5 wajib itu, ya, para ustadz kita, ulama kita, itu bukan milik kita karena sudah kewajiban. Tapi kalau mengerjakan ibadah sunnah, nah itulah insya Allah akan menjadi milik-milik kita. Misalnya juga, ya, sedekah. Jadi kalau sholat itu ada 5 wajib, ada 5, ya, kemudian ada sunnah-sunnahnya kerjakan, insya Allah itu akan menjadi milik kita. Kalau misalnya ada zakat tiap tahun, ya, hendaknya kita juga bersedekah, insya Allah itulah milik-milik kita. Nah, maka dari itu kita jangan sepelekan sunnah, karena ada yang mengatakan bahwa sunnah itu, ya, dari definisinya bahwa mengerjakan tidak apa-apa, ya, kalau maksud buas kalau tidak dikerjakan tidak apa-apa, kalau dikerjakan mendapat pahala. Padahal sebenarnya yang benar adalah kalau tidak dikerjakan rugi. Nah, kira-kira siapa yang mau rugi? Seorang pengusaha, orang yang berjual beli, tentunya tidak ada yang mau rugi. Maka dari itu kita senantiasa belajar, senantiasa mengamalkan sunnah. Kemudian jaim yang ketiga, apa itu jaim? Jaga imun. Nah, ini penting juga saudaraku yang muliakan. Kita di saat sekarang ini pandemi masih, ya, ada di sekitar kita ataupun masih sering kita lihat, ya, di media sosial atau elektronik, masih ada saudara kita yang positif corona. Maka dari itu kita harus jaga imun, jaga kesehatan kita. Nah, dengan cara tetap menjaga protokol kesehatan,
pakai masker, jaga jarak, ya, sering-sering cuci tangan. Ya itu kami selalu pesankan. Untuk apa? Ya sejatinya kesehatan adalah sangat berharga. Bagaimana kita mau mengerjakan amal-amal kalau kita dalam keadaan sakit? Ya, sebagaimana yang pernah Buah sampaikan, sehat itu mahal. Nah, kemudian selanjutnya jaim yang keempat. Nah, jaim yang keempat adalah jaga itu mata. Nah, perlu saudara dimuliakan bahwa kita harus menjaga mata. Apalagi kami, misalnya dari kaum Adam atau laki-laki, dosa yang paling banyak kita lakukan adalah mata. Ya, sebagaimana ya tidak bisa kita pungkiri bahwa kita dalam kehidupan sehari-hari, ya di sekitar kita tidak semua wanita menutup aurat. Ya, bisa kita melihatnya, ya tentu kita ya berdosa karena melihat aurat ataupun melihat wanita, melihat yang tidak halal buat kita. Makanya kita sebenarnya harus banyak istighfar setiap hari, karena sedikit banyaknya kita pasti melakukan yang namanya dosa. Ya pasti mengerjakan dosa. Ini pentingnya kita banyak-banyak istighfar. Ya, kemudian saudara yang saya muliakan, untuk pesan yang kelima, jaim yang kelima adalah jaga itu mulut. Nah, penting juga ini. Selain mata ini bisa membuat kita mendapatkan dosa, mulut juga. Ya, karena sering kita dengar bahwa mulut ini bukan mulut ya, lidah. Lidah tak bertulang, sembarang nah bilang. Nah, ini jadi kita harus bagaimana menjaga lisan-lisan kita. Ya, sekali lagi jaga itu mulut. Ya, kita hendaknya dalam setiap ibadah, misalnya sholat, kita berdoa kepada Allah agar lisan kita ini ya untuk kita gunakan. Ya, kita minta kepada Allah, ya Allah, perkenankan lisan ini untuk senantiasa mengeluarkan perkataan-perkataan yang baik, dan tautkan hati-hati kami untuk senantiasa bisa berzikir. Ya, lisan kita banyak-banyak gunakan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara saya muliakan, mudah-mudahan video ini bermanfaat ya, baik yang menyimak, kemudian terkhusus kepada yang menyampaikan, dan terlebih lagi kepada yang menyimak kemudian menyebarkan di media sosial lainnya. Insyaallah mudah-mudahan kita senantiasa dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Buas berharap kita insyaallah ya dalam keseharian kita senantiasa kita isi dengan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian, subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Thumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.